Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberi kita nikmat kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan untuk bersalawat kepadanya, diizinkan untuk bermunajat kepadanya, diizinkan untuk mencari tahu tentang sifat-sifatnya, diizinkan untuk melakukan perkara-perkara yang menyambungkan diri kita kepada manusia yang termulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afaq. Wahai Muhammad, kalau bukan karenamu aku tidak akan menciptakan apapun. Jadi salah satu hal atau keinginan terbesarnya Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan alam semesta ini untuk menunjukkan kepada hambanya karya terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala yang maha agung, Allah taala yang maha segalanya, Allah taala yang maha menakdirkan segala sesuatu dengan keindahan-keindahannya. Salah satu proyek terbesarnya Allah, salah satu maha karyanya Allah ta'ala, yaitu ketika Allah ta'ala menciptakan salah satu makhluknya yang dibikin dari golongan manusia, disempurnakan sebagai manusia yang paling mulia, untuk dipamerkan kepada alam semesta. Jadi salah satu hal yang menjadi petunjuknya Allah Ta'ala untuk umat ini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi qudwah bagi kita, untuk menjadi contoh terbesar bagi kita di dalam melakukan segala sesuatu. Semua yang bersambung kepada Nabi, semua yang menirukan Nabi, semua yang nyambung kepada Nabi akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nirukan tidurnya Nabi dapat pahala, kita nirukan makannya Nabi dapat pahala, kita nirukan ibadahnya Nabi dapat pahala, kita nirukan jalan pikirnya Nabi pun bahkan itu semuanya akan mendatangkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu bersyukur kita ketika kita dikenalkan sama Nabi, didekatkan sama Nabi, walaupun tidak dengan secara jasadiah, bukan ketemu secara langsung, ketemuan semacam ini enggak, tapi kita diperkenankan untuk ngaji Al-Quran, bisa mempelajari isinya Al-Quran, bisa nirukan dikit-dikit, bisa nirukan dikit-dikit tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbedaannya, salah satu perbedaan mukjizatnya Nabi Muhammad dengan mukjizat-mukjizat orang terdahulu, jadi kalau nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya itu dibikin sama Allah Ta'ala itu secara visual. Visual itu apa? Visual itu ketok moto, bisa kelihatan mata. Nabi Isa bangkitkan orang mati, gitu. Kelihatan orang-orang zaman dulu, Isa orang meninggal dihidupkan. Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Itu kalau kita hadir di situ kan wis mengo lambene ora iso mingkem. Ngoten gitu. Kalau kita hadir di situ waktu itu, kita bakalan tercengang apa? Masya Allah, kayak gini. Kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak itu seperti ini, manusia itu bisa dibikin memiliki kelebihan yang semacam ini. Tapi ketika itu istilahnya diceritakan kepada orang lain, itu menjadi sesuatu, istilahnya nilainya itu berkurang. Nilainya itu berkurang. Kayak jenengan dulu nyeritakan tentang orang tua. Kalau kita nginget tentang orang tua kita, itu kan wah bapakku ngene. Jenengan cerita nek ke anak itu rasanya sudah beda.
Anak kita cerita ke cucunya sudah beda lagi. Cucunya cerita lagi ke cucunya, rasanya itu sudah berbeda. Makanya ketika Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diberikan mukjizat secara visual. Nggak dikasih mukjizat walaupun ada yang dilihat sama para sahabat itu luar biasa. Dari tangannya Nabi keluar air, gitu. Dari tangannya Nabi keluar air, makanan yang sedikit jadi banyak, itu kelihatan. Tapi itu tidak menjadi mukjizat tertingginya Rasulullah SAW. Mukjizat tertingginya Nabi apa? Al-Quran, Bu. Al-Quran yang dibaca terus-menerus dengan rasa yang sama, dengan hikmah yang sama, dengan kandungan yang sama seperti dia ketika dia diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Mukjizatnya Nabi yang secara ini, jadi didengarkan, diturun-temurun, didengarkan. Itu Allah Ta'ala ngasih mukjizat di situ agar rasa dari mukjizat itu akan selalu bisa dirasakan oleh manusia-manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat terjadi. Sampai hari kiamat terjadi, itu ayatnya nggak dikelongi, cara bacanya nggak berubah. Fatihah yang dibaca sama Nabi Muhammad sama Fatihah yang kita baca podo, Bu. Surat An-Naba yang dibaca sama Nabi dengan surat An-Naba yang kita baca sama. Surat Ad-Duha yang dibaca sama Nabi sama surat Ad-Duha yang kita baca itu sama persis, dan dijaga rasa tersebut oleh Allah Ta'ala agar rasa itu bisa dirasakan oleh manusia di zaman manapun, di daerah manapun, pakai bahasa lahir apapun. Awake dhewe wong Jawa, orang Indonesia, bahasa Al-Quran ini bukan bahasa kita dari lahir, tapi jenengan semuanya bisa ngaji Al-Quran. Nggih napa mboten? Yo enggak lancar-lancar banget Ustazah. Nggih. Tapi kan Fatihahnya bisa. Nggih, surat-surat pendek kuliah kulhu langganane jenengan kan iso kabeh. Nah, itu apa namanya? Nah, itu istilahnya bisa kita amalkan sampai akhir zaman. Jadi itu semuanya menjadi penjagaannya Allah Ta'ala, menjadi mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Rasulullah dikasih mukjizat secara visual yang dilihat secara kasat mata, yang hanya dirasakan oleh umat-umat yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mukjizat terbesarnya Nabi ada di dalam Al-Quran, yang ilmunya itu mencabang menjadi berbagai macam cabang keilmuan, dan tapi akarnya itu satu, asalnya itu satu, sumbernya itu satu, yaitu Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun. Wa 'alaika bis-sabri fa innahu malakul amri wa la budda minka minhu ma dumta fi hadhihi ad-dar wa huwa min al-akhlaqil karimah. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang ilmu khauf wa raja, ilmunya takut sama Allah Ta'ala dan ilmunya berharap, selalu memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Wayahe wedi nggih wedi, wayahe bunga nggih bunga. Waktunya kita itu mengharap dengan pahala-pahala dari Allah Ta'ala, yang kita hadirkan adalah rasa pengharapan. Waktunya kita takut sama Allah Ta'ala, yang kita hadirkan adalah rasa takut. Ojo diwalik-walik, jangan dibalik-balik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika melakukan kemaksiatan justru berharap kepada Allah Ta'ala, justru rojak kepada Allah Ta'ala. Sudah popo mek aku tok ae sing maksiat kan gak ngaruh, gak ngaruh. Halah panggah mlebu surga aku. Masih yo nyolong duwike wong, masih yo njikuk sandale wong, masih yo nyolong, masih yo minum khamr, masih yo berzina, masih yo ghibah. Nah, ini rasa yang gak bener itu. Jadi ketika seseorang, jadi kita menempatkan dua rasa ini tadi, ibadah hati rojak dan juga khauf. Ibadah hati yang namanya takut sama Allah Ta'ala dan juga mengharap kepada Allah Ta'ala, itu harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya.
Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang kita hadirkan adalah berharap sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kula ngaji, muga-muga ngajinya saya ini jadi jalan surganya saya. Ya Allah, saya bersyukur, semoga syukurnya saya ini jadi tempat kembalinya saya menuju surganya Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sabar, mungkin dengan sabar ini tadi jenengan menghapuskan dosa-dosa saya. Itu namanya berharap. Bukan malah ketika kita melakukan kebaikan justru yang datang rasa takut. Gusti Allah, masih aku ngaji, paling aku yang nggak dilebokne neraka. Jangan. Jadi ketika kita ada di tempat semacam ini, sebanyak apapun dosa yang kita bawa, sekelam apapun masa lalu kita, sebobrok apapun kita dulunya, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, tetaplah berharap kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai putus asa. Aku ki sopo dadak melok ngaji, aku ki sopo ketemu karo wong-wong apik, aku ki sopo. Nah, ini rasa-rasa minder, atau kalau bahasa kerennya orang sekarang itu insecure. Tahu Bu insecure? Nah, jadi insecure di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Jangan sampai kita menempatkan dua sifat ini bukan pada tempatnya. Kita takut sama Allah Ta'ala ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, atau hampir, atau mau, atau berniat untuk melakukan sebuah keburukan. Yang harus kita datangkan adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Di sisi lain, ketika kita dzikiran, ketika kita berpuasa, ketika kita sedekah, ketika kita haji, umroh, ataupun juga melakukan amal-amal kebaikan, selalulah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas berjilid-jilid ini, berminggu-minggu bahas tentang khauf dan juga raja. Sekarang kita masuk ke faslun wa 'alaika bis-sabri fa innahu malakul amri wa la budda minka minhu ma dumta fi hadhihi dar. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan faslun, pasal yang selanjutnya, wa 'alaika bis-sabri, hendaknya kamu memiliki sifat sabar. Hendaknya kamu memiliki kesabaran. Fa innahu malakul amr, karena sesungguhnya sabar itu adalah sendinya atau dasarnya semua perkara. Semua landasan kehidupan kita ini, kalau kita masih hidup di dunia, kalau kita masih ada di negeri dunia, ketika kita masih ada fi hadhihi dar, di rumah ini, rumahnya amal ini, atau dunia ini, maka yang menjadi sendi dasar dari setiap urusan-urusan kita adalah sifat yang namanya sabar. Mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, kita perlu bersabar. Ngempet gampangnya. Sabar itu apa sih? Sabar itu ngempet. Sabar nyabarin hati, atau menekuni sesuatu sambil melepaskan ego kita di dalam satu perkara. Itu mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, itu kita membutuhkan yang namanya sabar. Pokoknya wong urip ki kudu sabar. Orang hidup itu harus sabar. Kenapa? Karena dunia ini memang bukan tempatnya istirahat, memang bukan tempatnya orang enak-enakan, memang bukan tempatnya orang menikmati sesuatu, tapi yang namanya dunia ini adalah tempatnya orang berlelah-lelah. Kalau orang, ketika seseorang hidup, dia pasti lelah, dan ketika dia lelah kok nggak punya yang namanya kesabaran, dia pasti akan hancur. Dihancurkan sama siapa? Dihancurkan sama dunia, dihancurkan sama egonya sendiri, dihancurkan sama rolling kehidupannya dia sendiri. Makanya wong urip kudu sabar. Tangi isu sabar. Arepe sholat subuh, kalau orang nggak sabar, senak turu saja. Wong enak di atas kasur, bantalan, pas ngorok-ngorok, pas lagi enak-enaknya, pas mimpi indah lagi.
Nggih, jenengan lagi mimpi dolan ning gone Mekah misalkan. Nggih. Mimpi dolan ning Mekah, pengennya bangun dari tidur apa enggak usah tangian? Enggak usah tangian. Enak iki, tawaf, sa'i, masih ana mimpi. Nggih. Tapi ketika menjelang waktu subuh atau ketika ada kewajiban yang datang kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, ya panggah kudu tangi. Oke, seenak tak terus naik turuku. Oke, mbok menawa engko lanjutane episode selanjutnya dari mimpi saya balik nang Mekah. Oke, tidak bisa. Ya harus bangun untuk apa? Untuk sholat subuh atau untuk sholat malam. Oke, jadi orang mau ibadah sholat butuh sabar. Orang ibadah puasa harus sabar. Pokoknya pas awan-awan, panas-panas, ya. Apalagi hari-hari awal Ramadan ini. Hari pertama sampai hari ke-7 nggih kuwi ndelok sunlight kaya sirup marjan nggih ndelok coro kaya kurma jenenge katanya loh nggih yang seliweran di internet itu kan kayak gitu nggih ngelihat apa ketoke apa sing kebayang-bayang kok bukone apa nanti minumnya apa makannya apa berarti apa bahkan sesuatu yang sifatnya itu enggak ibadah sekalipun kita tetap butuh sabar yang sifatnya enggak ibadah enggak ada istilahnya enggak ada kaitannya dengan ibadah sekalipun kita tetap membutuhkan kesabaran di dalam perkara-perkara tersebut jenengan golek duit yo panggah kudu sabar. Nggih, sabar apa? Sabar buka warunge bendino, sabar ngenteni pelanggan sing gak teko-teko. Nggih. Sabar ketika ternyata dagangan kita itu sisa gak laku. Nggih, berarti apa? Semuanya membutuhkan kesabaran. Ngopeni anak butuh sabar, ngopeni bojo butuh sabar, ngopeni orang tua ya harus sabar. Bahkan ngopeni diri sendiri loh kudu sabar awake dhewe. Nggih, ngopeni diri kita sendiri, nggih, itu kita juga membutuhkan kesabaran. Nggih, membutuhkan kesabaran. Ngopeni omah jenengan kudu sabar. Ngresiki omah ben isuk ben sore nyaponi, ngepeli, elap-elap dan lain sebagainya. Semuanya butuh yang namanya sabar. Jadi katanya Habib Abdullah bin Alwi, "Wa 'alaika bis-sabri fa innahu malakul amr, wa la budda laka minhu ma dumta fi hadhihi dar." Ketika kamu masih ada di rumah ini, ketika kamu masih hidup di dunia, enggak kecuali kamu harus bermodal dengan kesabaran. Karena mau melakukan apapun itu membutuhkan kesabaran. Yang ibadah, yang enggak ibadah, yang sifatnya itu naikkan derajat kita atau sekedar untuk menjalani kehidupan, enggak bisa enggak kecuali kamu itu harus sabar. Kecuali kamu itu harus menjadi orang-orang yang sabar. Karena kalau orang enggak memikirkan, enggak punya modal sabar, enggak iso urip, Bu. Enggak akan bisa hidup. Enggak akan bisa ngelakoni syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa naikkan derajatnya dia di sisi Allah taala. Dia enggak akan bisa menaikkan derajatnya dia di sisi Allah taala. Bahkan kesabaran ini enggak pandang usia. Bocah cilik yo kudu sabar. Anak remaja juga harus sabar. Orang dewasa, orang tua juga harus sabar. Anak kecil sabar ngapain Ustaz? Sabar sekolah itu loh jenengan tanyain. Apa enggak kesel mereka sekolah? Apa enggak capek mereka sekolah? Tapi ketika kenapa kok mereka harus memiliki kesabaran di sekolahan mereka? Biar mereka mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapalin Quran butuh sabar. Ngafalin Quran butuh sabar. Murojaahnya butuh kesabaran lebih lagi. Jadi dan jangan dikira, jangan dikira ketika seseorang itu memilih untuk bersabar itu nggak ada ganjaran pahalanya dari Allah Taala. Jangan dikira. Sekecil apapun kesabaran kita, seremeh apapun porsi dari kesabaran kita, di situ Allah Taala menjanjikan pahala. Katanya Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Sayyidah Fatimah Zahra ketika ngadu sama Nabi, "Ya Allah, bah, ini lo lihat tangan saya hancur." Hancur karena apa? Hancur karena pekerjaan rumah.
kesele Sayyidah Fatimah itu sama kayak keselnya jenengan, Bu. Nyapu, ngepel omah, masak-masak, ngopeni anak kecil-kecil. Tangannya beliau ini sampai hancur karena apa? Karena saking banyaknya giling gandum. Oke, kalau kita sekarang mau bikin roti tinggal ke toko beli tepung. Kalau zamannya Nabi digiling dulu sampai, jadi dari biji-biji itu digulung dulu, habis itu nanti dia bakalan jadi tepung. Oke, jadi sampai hancur tangannya Sayyidah Fatimah. Oke, katanya Nabi Muhammad SAW apa? Katanya beliau, ya Fatimah, oke, ajruki ala qadri nasabi. Wahai Fatimah, pahala yang Allah Ta'ala berikan kepadamu sesuai dengan porsi sabarnya kamu di dalam menjalani kehidupan. Jadi bukannya sama Nabi, Allah Nabi tak golekne pembantu apa piye, tak golekne rewang apa piye, terus bapak wes sing ini apa yang bayari, dan enggak, malah justru beliau itu disabar-sabari sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah pernah saking capeknya beliau punya anak kecil-kecil, Bu. Punya anak kecil-kecil nerecel 6 anaknya beliau. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, nerecel anak-anaknya. Jadi ini masih belum gede, dua anak neh. Belum gede, dua anak neh. Saking capeknya habis subuh itu beliau ketiduran. Sama Rasulullah napa? Beliau pakai kakinya digoyang-goyangkan badannya Sayyidah Fatimah. Ya Fatimah qumi. Wahai Fatimah, bangun Fatimah. Ishhadi, saksikanlah ini adalah waktu di mana Allah Ta'ala membagikan rezekinya bagi umat manusia. Jangan sampai kamu tidur di waktu itu, karena rezekinya Allah Ta'ala lagi dibagi-bagi. Jangan sampai kamu gak dapat rezeki tersebut. Jadi dibangunin sama Nabi Muhammad pakai kakinya. Rasulullah apa nggak tahu kalau Sayyidah Fatimah capek? Tahu, Bu. Apa Rasulullah nggak sayang sama anaknya? Sayangnya luar biasa. Makanya kenapa kok Rasulullah melakukan hal yang semacam itu? Karena beliau menempatkan sayangnya pada putranya di tempat yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pengen anaknya ini cuman selamat di dunia, tapi pengen dapat tempat tertinggi di surganya Allah Ta'ala. Berarti jenengan ketika ngopeni anak-anak, disekolahkan, dibangunin subuh, dibangunin pagi hari dan lain sebagainya, itu adalah bentuk sayangnya jenengan yang benar. Kenapa? Karena kita bukan cuma nyelamatin dunianya mereka, tapi juga nyelamatin akhiratnya mereka. Menyelamatkan akhiratnya anak-anak kita. Wa huwa minal akhlaqil karimah wal fadailil azimah, katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan kesabaran itu adalah akhlak yang sangat-sangat mulia. Akhlak yang sangat-sangat mulia, wal fadailil azimah, dan merupakan karunia-Nya Allah Ta'ala yang agung. Orang kok dikasih kesabaran. Kalau jenengan kan banyak ya kita ketemu orang, wong kuwi pancen sabar banget. Orang itu memang dikasih ujian kayak gitu sama Allah Ta'ala, tapi sabarin luar biasa. Ketahuilah, Bu, kesabaran yang Allah Ta'ala karuniakan kepada seorang hamba itu adalah sebuah karunia yang luar biasa besar, yang harusnya ketika kita melihat sebuah karunia besar, awake dhewe kudune meri. Dadi aja mek meri lek ndelok wong duwe omah gede. Jangan cuma meri kalau ngelihat orang pakai baju bagus. Jangan cuma meri kalau ngelihat orang pakai pakaian indah, makan enak, jalan-jalan ke luar negeri, dolan-dolan, duwe kendaraan apik dan lain sebagainya. Jangan cuma meri tentang perkara yang semacam itu, yang kesemuanya itu bahkan dianggap hina sama Allah Ta'ala. Yang kesemuanya itu hal-hal kayak gitu itu Allah Ta'ala menghinakannya. Nabi Muhammad pernah, jadi ada seekor kambing yang sudah jadi bangkai. Jadi bangkai itu istilahnya sudah mati. Jadi ada kambing mati, bukan cuma kambing biasa, tapi kambing yang penuh cacat. Jadi tanduknya patah, kupingnya itu cuwil, kupingnya cuwil. Sama Nabi Muhammad itu megang pakai tangannya kayak gini. Nunjukkan kalau beliau sendiri jijik ketika megang bangkainya kambing itu tadi. Setelah itu Rasulullah ngomong sama para sahabat, ayyukum yashtari hadhihi, siapa di antara kalian yang mau beli bangkai kambing ini dengan harga
dirham. Tak regoni, siapa yang mau beli ini harga 20.000 istilahnya seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, ya Rasul, kita itu loh dikasih aja nggak mau. Bangkai buat apa? Dimasak nggak bisa. Demek isone dia apa nih? Isone ya mek dikubur. Nggak bisa diambil apapun dari bangkai tersebut. Nggak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangkai kambing tersebut. Apalagi sudah bau, apalagi sudah aromanya keluar ulet-uletnya dan lain sebagainya. Siapa yang mau beli itu ya Rasul? Dikasih aja kita nggak mau. Katanya Nabi Muhammad, innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala lebih jijik kepada dunia ketimbang jijiknya kalian sama bangkai ini. Allah Ta'ala lebih jijik dengan dunia ini, dengan perkaranya dunia ini, ketimbang jijiknya kalian sama si bangkai kambing ini tadi. Lah wae dhewe malah meri. Delok wong omahe gede, piye omahe? Kelihatan ada orang pakai kendaraan bagus, piye mobilnya? Bagusnya, tingginya derajat jabatannya, besarnya gajinya, kerjanya enaknya, merinya kita sama perkara-perkara yang semacam itu. Ketahuilah, bahkan yang dimuliakan sama Allah Ta'ala itu perkara yang berkaitannya dengan rohaniyat seseorang. Jadi awake dhewe kudune meri sama siapapun, sama orang-orang yang istiqomah sholat malam kudune meri. Sama orang-orang yang rutin melakukan sholat berjamaah harusnya meri. Sama mereka-mereka yang punya ilmu, sama mereka-mereka yang punya Al-Quran, sama mereka-mereka yang banyak sedekahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan la hasada illa fi itsnain. Kalaupun ada hasud yang diizinkan sama Allah Ta'ala, meri sama orang, iri sama orang, itu hanya boleh di dalam dua perkara. Siapa mereka ini? Yang pertama adalah rajulun atahallahul Quran, seseorang yang dikaruniai sama Allah Ta'ala Al-Quran, pintar ngaji, banyak hafalannya, suaranya indah, suaranya bagus. Setelah itu apa? Wa huwa yaqra'u ana al-laili wa atrafan nahar, dan dia membacanya siang malam. Orang-orang yang bersahabat sama Al-Quran itu loh kita harusnya meri. Yang kedua siapa? Wa rajulun a'tahullahul mal, seseorang yang Allah Ta'ala berikan harta kepada dirinya, wa huwa yatasaddaq bihi ana al-laili wa atrafan nahar, dan dia itu adalah orang yang banyak sedekahnya. Jadi meri karo wong sugih niku mboten napa-napa. Tapi bukan tentang rumahnya, tentang kendaraannya, tentang karpet rumahnya, bukan tentang makanan yang dia nikmati, bukan, tapi karena banyaknya sedekah dari orang tersebut. Oleh awake dhewe meri sama orang-orang semacam. Jadi dua ini. Hasud itu kalau boleh hanya di dalam dua perkara tersebut. Tapi hasud yang dimaksud di sini bukan hasud yang pengen dapat hal tersebut, tapi pengen dia itu dicabut nikmat itu dari Allah Ta'ala, enggak. Kita menginginkan hal yang semacam itu tanpa menginginkan hal tersebut hilang dari orang tersebut. Itu yang namanya hasud yang benar, atau di dalam kalau bahasanya para ulama namanya ghibthah. Ghibthahi meri karo uang, meri sama seseorang tapi nggak pengen yang anugerah yang ada pada diri orang tersebut hilang, itu enggak. Ya Allah, mbok aku dikei rezeki karo koyok wong kuwi, ben nyapa ben iso sedekah koyok wong kuwi. Ya Allah, mbok aku dikasih ilmu, dikasih Al-Quran kayak orang itu. Iki kok maca walabbo pagandak fasih-fasih dada. Nan belajar tashdili sudah berapa lama Bu? Waladhdallin wis bener apa durung? Tere itu kan. Dari mangga enggak iso-iso. Ya Allah, pengennya fasih kayak orang-orang itu. Sambil apa? Sambil bisa membacanya, melantunkannya siang malam. Nah, ini termasuk karunia yang besar adalah ketika kita melihat orang-orang yang memiliki kesabaran luar biasa. Dicoba sama Allah Ta'ala, dikasih ujian bertubi-tubi, dikasih cobaan bertubi-tubi, tapi dadi wong sabari luar biasa. Maka ini sebenarnya kita harusnya meri sama orang yang semacam itu. Wal fadailul azimah. Jadi sebuah karunia yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Salah satu ayat pertama yang dikutip sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk memotivasi kita di dalam bersabar. Beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Carilah bantuan dengan kamu itu bersabar dan juga sholat. Kalaupun kita itu butuh bantuan, ini dua modal kita untuk nyari bantuan, yaitu sabar sama sholat. Jadi Allah Ta'ala ketika ngasih solusi kepada kita, orang itu manusia ini kan pasti diuji sama Allah Ta'ala. Dan manusia ini boleh minta pertolongan, itu boleh. Minta pertolongan itu boleh. Tapi jangan cuma minta pertolongan yang sifatnya itu menurut logika kamu. Jangan nyari solusi itu cuman tentang sesuatu yang kalau saya sakit ya harusnya ke dokter. Kalau saya punya masalah keuangan saya pergi ke orang yang ahli di dalam keuangan. Saya bangun rumah harusnya saya datang ke arsitek. Saya mau bikin ini saya harusnya datang ke sini. Jangan cuman ngambil pertolongan itu dengan hal-hal yang menurut logikamu itu bisa menyelesaikan urusanmu, tapi berminta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan bermodalkan sabar dan juga sholat. Jadi kita itu boleh. Apa berarti apa salah kalau kita itu sakit ke dokter? Enggak salah. Logikanya kita kalau kita sakit ya kita ngadunya ke dokter, minta petunjuk dari dokter, nanti dikasih obat sama dokter tersebut. Tapi ojo mek kuwi tok. Jangan sampai di situ aja cara kamu di dalam menangani sakitmu itu, jangan cuma itu aja. Tapi gimana sabaro kamu ketika diuji dengan sakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah sholat. Sehingga apa? Sehingga rasa sakitmu itu tadi akan dilimpahi pahala-pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke dokter itu bentuk ikhtiarnya kita, bentuk cara kita di dalam berusaha biar sakit kita itu sembuh atau minimal reda. Sembuh atau minimal reda. Tapi jangan lupakan sabar, jangan lupakan sholat. Jangan lupakan sabar, jangan lupakan sholat. Karena di situ, istilahnya gini, kalau kamu itu kembalinya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu yang ngasih kita sakit, Bu. Allah Ta'ala itu yang ngasih kita cobaan, Allah Ta'ala yang ngasih kita ujian, Allah Ta'ala yang memberikan kita semua hal yang hadir di dalam kehidupan kita itu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang maha tahu gimana caranya kita itu keluar dari masalah tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau kamu hanya mengembalikannya kepada dirimu sendiri, mengembalikannya kepada pikiranmu sendiri, mengembalikannya kepada logikamu sendiri, kamu melupakan zat yang memberikan cobaan-cobaan tersebut, kamu keluar dari masalah itu tapi nggak optimal di dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asalnya musibah, asalnya keadaan hidup seseorang itu tangga-tangganya mereka menuju Allah Ta'ala. Jadi sakitnya kita, sehatnya kita, longgarnya kehidupan kita atau sempitnya kehidupan kita, segala sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita itu anak-anak tangga kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu kembalikannya kepada dirimu sendiri, itu kamu lagi jalan di tempat, nggak naik, nggak munggah, nggak deket, nggak dekat kepada Allah Ta'ala, maka lakukanlah salat. Makanya Allah Ta'ala ketika mengatakan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau kamu minta bantuan dan nggak bisa, manusia itu butuh bantuan. Nggak bisa enggak, manusia itu butuh bantuan. Kita butuh bantuan orang, kita butuh bantuan tetangga, kita butuh bantuan masyarakat, kita butuh bantuan orang banyak. Tapi selain itu ada sesuatu yang lebih penting dari segala sesuatu, yaitu lakukanlah dengan sabar dan juga kembalikan kepada Allah Ta'ala dengan sholat. Dan kalau kita lihat ini bahasanya Allah Ta'ala, ista'inu
bisabri wassalah. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu itu ketika ma'mulnya sesuatu itu dihilangkan, ma'mul itu apa? Allah Ta'ala kan mengatakan mintalah pertolongan, carilah pertolongan, bisabri wassalah, dengan kesabaran dan juga sholat. Ada yang dihilangkan di situ, ada yang dihadzaf, ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Takwilannya yang dihapus itu katanya para ulama, madumtum fi hadhil hayatid dunya, minta tolonglah atas segala ujian yang terjadi di dalam kehidupan ini, bisabri wassalah. Jadi yang dihilangkan di dalam kalimat tersebut adalah ujian-ujian kehidupan ini. Kullu syai'in fi hayatina, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu yang dihilangkan di dalam kalimat ini tadi. Dan di dalam ilmu nahwu ketika ma'mulnya sesuatu itu dihilangkan, ketika ma'mulnya sesuatu itu dihilangkan, itu berarti sifatnya adalah umum. Contoh yang lain, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wabashiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kasih kabar gembira dengan apa? Dikasih kabar gembira dengan apa? Kasih kabar gembira kalau tempat kembalinya mereka adalah surga. Jadi yang dihilangkan adalah surganya sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Maksudnya adalah umum. Maksudnya adalah umum. Ketika kamu bersabar di dalam melakukan segala sesuatu, yang kecilkah, yang besarkah, yang pentingkah, yang gak pentingkah, yang prioritaskah, yang gak prioritaskah, ketahuilah bahwasanya di balik kesabaranmu itu ada surganya Allah Ta'ala. Di balik kesabaran kalian itu ada surganya Allah Ta'ala. Kita duduk di sini aja loh butuh sabar. Apa butuh? Sabar nahan ngantuk, sabar nahan keringin, selonjor kan berarti rotok keringin. Sabar boyo keju, sumuk pisan sedang misalkan. Tapi alhamdulillah kita dikasih kipas. Jangan bayangkan orang-orang yang ngaji zaman dulu nggak ada lampu, kata ublik, gitu. Orang-orang zaman dulu ngaji nggak pakai kipas. Orang zaman dulu ngajinya sulit, tapi ternyata karangannya orang dulu lebih banyak daripada karangannya orang sekarang. Ilmunya orang dulu lebih banyak daripada ilmunya orang sekarang. Sabarnya orang dulu lebih banyak daripada sabarnya orang sekarang. Orang sekarang itu loh Bu, kalau misalkan saya tanya, teman-teman istilahnya teman-teman saya, punya anak 2, punya anak 3, wis ngelune luar biasa. Kalau dibilang ada orang punya anak 5, 6, padahal jenengan tanyain bapak-bapaknya jenengan, ibu-ibunya jenengan dulurin piro. Ibu saya itu saudaranya 9. Yang atasnya lagi 12. Bahkan di kampung dalam itu ada zaman dulu. Anaknya 17, ibu 1. Anaknya 17. Sampai katanya kalau temannya datang, ini kelimpungan ini anaknya tidur semuanya. Nyari teman saya, sekolah ono dewe, sing kancamu sing endi? Saking banyak anaknya 17. Tapi kenapa kok orang dulu itu lebih bisa tertawa, yo panggah sholat, yo panggah ibadah, yo panggah ngaji, yo panggah buka Quran. Orang sekarang punya anak 1, 2, koyo nggak sempet ngaji. Kayak nggak sempet buka Al-Quran, kayak nggak sempet datang ke pengajian itu, kayak nggak sempet biduh dewe karo uripe. Kenapa? Yang salah apanya? Yang nggak bisa mereka lakukan apa? Yang nggak ada pada diri orang zaman-zaman sekarang itu apa? Sabar, Bu, sing ndak enak. Orang zaman dulu itu ilmunya mungkin ngaji kitab nggak terlalu bisa, ngaji nahwu sorof mungkin mereka nggak kenal, tapi ilmu sabar itu ada di hati orang banyak. Ilmu malu praktek diprakteknya, nggak cuman didengar pakai telinga aja, ada di dalam hati-hatinya orang-orang. Ilmu malu, ilmu tawakal, ilmu yang mulia-mulia yang datang dari Allah Ta'ala, yang dikatakan wal fadhailul azimah, itu adalah karunia-karunia yang besar dari Allah Ta'ala, itu ada di dalam hati orang banyak. Zaman sekarang malah dicabut sama Allah Ta'ala. Meskipun ulama di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana, sekolah Islam di mana-mana, tapi ilmu prakteknya itu sedikit sekali. Jadi sifatnya itu umum. Jadi
Kalau misalkan kita itu bersabar di dalam segala sesuatu, di balik itu semuanya ada pahala dari Allah Ta'ala. Saya ingat dulu kalau di pondok itu kan ngaji istilahnya dari melek mata sampai tidur lagi itu kan pindah dari kalau nggak zikir yo wiritan nanti ngaji dan lain. Kadang ketika pengajian kayak gini itu yo sama kayak jenengan penyakitnya, ngantuk. Itu nanti kita bareng-bareng ini di mata ini ditulisi Umar Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Kalau masih sisa ini peninggalannya orang zaman-zaman dulu di pesantren-pesantren itu masih ada. Lewes jenengan kok ngunjungi anaknya di matanya ada Umar Al-Faruq, berarti dia ngantuk. Nahan ngantuk itu biasanya. Nanti dipukuli pakai siwak dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwasanya di setiap detailnya kita di dalam menahan sesuatu, di situ ada iming-iming pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira nggak ada pahalanya. Mosok mek nahan geringgingen tok entuk pahala sudah dapat. Nahan sumuk tok masa entuk pahala dapat. Nahan boyo ndak nyandar ini dapat pahala dapat. Pokoknya sembarang saya jenengan empet entuk pahala. Empet pipis dapat pahala. Tapi jangan diempet di kamar mandi ada di situ. Jadi segala sesuatu yang sifatnya, jadi ini maknanya itu umum. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan ista'inu bisabri wassalah, minta tolonglah sama Allah Ta'ala lewat apa? Lewat rasa sabar, minta sabar yang banyak dari Allah. Datang istilahnya sandarkan dirimu kepada sesuatu yang sangat kokoh, perkara kokoh yang diajarkan sama Allah Ta'ala, yang diiming-imingkan sama Allah Ta'ala. Kalau kita nyandar sama perkara tersebut nggak mungkin ambruk. Itu dua tiang ini tadi. Apa itu? Sabar karo sholat. Sabar sama sholat. Makanya kenapa kita kok dilatih dari kecil sama Allah Ta'ala untuk sholat, dilatih dari kecil untuk sabar, dilatih dari kecil untuk melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan sampai akhir hayat kita. Kita butuhin dua tiang ini tadi sampai akhir hayat kita. Jadi jangan nyandar sama sesuatu yang lain. Jangan lagi banyak masalah kudu curhat golek uang curhat. Nyari orang untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau orang sekarang langsung ke psikiater, langsung ke dokter jiwa, langsung ke dokter mental. Solusi belum tentu dapat. Solusi belum tentu dapat, sembuh belum tentu dapat, sehat belum tentu dapat. Yang dua hal ini tadi malah justru dia abaikan. Ini peringatannya langsung dari Allah Ta'ala. Ista'inu apa? Bisabri wassalah. Ketika jadi yang dibuang di situ apa? Kullu syai'in madumta fi hadhil hayatid dunya. Segala sesuatu problem kehidupan kita, masalah di dalam kehidupan kita itu carilah pertolongan dari Allah Ta'ala lewat kesabaran dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad SAW ketika dapat kabar kematian saudaranya namanya Sayyidina Qutham. Jadi Qutham ini adiknya Sayyidina Abbas. Ketika beliau dapat kabar kalau adiknya ini meninggal dunia, beliau lagi ada di atas unta. Beliau lagi ada di atas unta. Begitu dikatakan wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu meninggal. Apa yang beliau lakukan? Beliau turun, diikat kudanya, langsung bleber sajadah sholat. Katanya orang-orang, kamu nggak cepet-cepet marani sana, nggak cepet-cepet ngewangi di sana, mesti lagi repot ini. Mau nyiapkan jenazah, nyiap kafane, nyiap pemandiannya dan lain sebagainya. Kamu nggak cepet-cepet ke sana. Katanya Sayyidina Abbas, afalam tasma, apa kalian ini tidak dengar? Allah Ta'ala itu mengatakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu itu dapat masalah, minta tolonglah dari Allah Ta'ala dengan bermodalkan kesabaran. Sabarnya saya sudah melakukannya. Apa? Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin. Katanya Allah Ta'ala, kasih kabar gembira bil jannah. Dihilangkan kalimat itu sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tapi yang pasti kabar gembira itu perlu diberikan kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar ini?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika datang musibah kepada dirinya, yang keluar dari lisannya adalah kami ini punyanya Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Sekarang Kutam yang meninggal, sekarang saudara saya yang meninggal, nanti suatu saat saya juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sadar kalau kehidupan dunia ini hanyalah jembatan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak hiboi dhisik, mosok meninggal nyapo loro opo mangkoyok sehat ae. Orang sekarang kan gitu. Dapat kabar orang meninggal, lupa nggak ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ngucap kalau orang-orang baik, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang belajar ngucap innalillahi wa inna. Tapi sing diletakne dhisik ngoten-ngotene niku. Lupa harusnya. Jadi beliau langsung sholat, langsung sholat baru setelah itu berangkat ke tempat saudaranya tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga mengatakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Orang-orang yang kami jadikan para pemimpin-pemimpin umat adalah mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka siapa? Manusia-manusia yang diangkat sama Allah Ta'ala untuk menjadi pemimpin umat. Yang identik pasti ada di dalam diri orang tersebut adalah kegigihan, adalah kesabaran. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka bersabar. Jadi majelis ini gak akan bisa langgeng kecuali apa? Kecuali orang-orang yang bangkoni sabar. Orang-orang yang mencanangkan tempat ini untuk menjadi majelis ilmu adalah orang-orang yang sabar. Kalau kita lihat semua orang-orang yang berhasil bikin pondok pesantren, bangun masjid, bangun tempat-tempat pendidikan dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpinnya pastilah adalah orang-orang yang sabar di dalam. Jadi sabar, konsisten, istiqomah. Pasti ada di dalam diri orang-orang tersebut. Kalau enggak akan diangkat jadi pemimpin umat sama Allah Ta'ala. Qala ta'ala innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Dan kalau orang-orang sabar itu pahalanya dari Allah Ta'ala, enggak pakai hitungan. Enggak pakai hitungan, pokoknya sak karepe Gusti Allah. Allah Ta'ala pengen ngasih sebanyak apa, seberapa, seindah apa, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru amiru junudil mu'min. Dan kesabaran itu adalah pemimpinnya pasukan-pasukan orang-orang beriman. Jadi di dalam diri kita ini semuanya ada pasukan-pasukan. Akal itu pasukan, hati itu pasukan, mata itu pasukan, telinga itu pasukan, mulut itu pasukan. Tapi dari sekian banyak pasukannya Allah Ta'ala di dalam diri seorang hamba beriman, pemimpinnya adalah kesabaran. Lek wong sabar, semuanya akan naik derajat. Kalau dia sabar, sabar matanya untuk enggak bermaksiat, sabar telinganya untuk enggak maksiat, sabar mulutnya untuk enggak maksiat, sabar tangannya enggak maksiat, kakinya, hatinya dipres sama dia, dengan kesabaran di dalam kehidupannya, dia akan menjadi hamba yang naik terus derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad juga mengatakan fi sabri ala ma takrah khairun katsir. Di dalam kesabaran atas apa yang kamu benci itu ada karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Orang itu biasanya enggak sadar kalau ketika sabar itu ada karunia yang besar. Nanti setelah dia renungkan, baru dia akan merasa kalau itu adalah sebuah karunia yang besar. Kenapa? Karena kebanyakan orang enggak sabar. Kebanyakan orang enggak mampu melakukan hal yang semacam itu. Wa fi wasiti li Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wa alam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Salah satu wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa alam, ketahuilah anna an-nasra ma'as sabr. Kemenangan itu didapat atas kesabaran. Wal faraj ma'al karb, dan sukacita itu didapatkan setelah sebelumnya itu dia berduka. Jadi kalau orang senang terus, orang senang terus itu bukanlah kesenangan yang sesungguhnya. Kesenangan yang sesungguhnya itu didapatkan ketika dia itu bersusah payah. Wa anna ma'al usri
yusra. Dan di setiap kesulitan dijanjikan sama Allah Ta'ala tentang adanya kemudahan. Mungkin kita semuanya jadi orang yang sabar, jadi orang-orang yang bisa melakoni hidup dengan benar, menjadi orang-orang yang bisa menirukan para pelaku sabar, jadi orang-orang yang dapat karunia yang banyak dari segala sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatiha.